datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik salah satu merek paling berharga dan berpengaruh di dunia, Apple. Kita akan analisis total, mulai dari identitas, posisi, kisah, sampai ekuitas merek yang menjadikan Apple bukan sekadar perusahaan teknologi, tapi sebuah gaya hidup. Mari kita mulai dengan identitas mereknya. Identitas Apple dibangun di atas 3 pilar: kesederhanaan, kemewahan, dan inovasi. Nama mereknya saja, Apple, sangat sederhana, mudah diingat, dan terasa kontras dengan nama-nama perusahaan teknologi lain yang seringkali rumit. Lalu, logonya? Siapa yang tidak kenal logo Apple tergigit ini? Ini adalah simbol kesempurnaan yang tidak sempurna. Ikonik, minimalis, dan langsung dikenali di seluruh dunia. Dulu, Apple punya tagline yang sangat kuat, "Think different." Ini bukan cuma soal produk, tapi tentang menjadi pribadi yang kreatif dan berani tampil beda dari yang lain. Dari segi visual, Apple sangat konsisten. Warnanya didominasi oleh desain minimalis, seperti putih, hitam, dan perak. Mereka bahkan punya jenis huruf sendiri, yaitu San Francisco, yang memberikan kesan modern, bersih, dan eksklusif. Semua elemen ini membentuk kepribadian merek Apple yang kita kenal. Inovatif, canggih, eksklusif, dan pastinya kreatif. Ini adalah merek untuk para pencipta. Sekarang, bagaimana Apple memposisikan dirinya di pasar yang begitu ramai? Target utama Apple adalah individu yang kreatif, para profesional muda, dan konsumen dengan daya beli menengah ke atas. Mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan kualitas, desain, dan pengalaman penggunaan yang mulus di atas segalanya. Inilah yang membedakan Apple. Mereka tidak bersaing hanya pada spesifikasi teknis atau harga murah. Nilai utama yang mereka jual adalah pengalaman pengguna yang mulus. Semua perangkatnya, mulai dari iPhone, Mac, hingga Watch, terintegrasi dalam satu ekosistem yang bekerja tanpa celah. Mereka menonjolkan desain superior, jaminan privasi data, dan tentu saja status sosial yang melekat pada sebuah merek premium. Setiap merek besar punya cerita yang hebat, dan Apple tidak terkecuali. Kisah Apple dimulai dari sebuah garasi dengan visi sederhana untuk memberikan kekuatan komputasi ke tangan setiap individu, menantang status quo yang ada saat itu. Didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple sejak awal sudah memposisikan diri sebagai pemberontak di industri teknologi. Masa-masa sulit pernah mereka alami, tapi kebangkitan Apple setelah kembalinya Steve Jobs di tahun 1997 menjadi titik balik yang legendaris. Peluncuran produk-produk revolusioner seperti iPod di tahun 2001 dan iPhone di tahun 2007 tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga mengubah dunia selamanya. Pesan utama yang selalu mereka sampaikan kepada pelanggan adalah berpikir berbeda. Saat Anda membeli produk Apple, Anda bukan hanya membeli sebuah perangkat, Anda membeli sebuah alat untuk berkarya, untuk mengekspresikan diri, dan untuk mengubah dunia. Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas global yang terdiri dari orang-orang inovatif dan berani. Cerita inilah yang membangun hubungan emosional yang sangat kuat dengan pelanggannya. Semua elemen tadi membangun apa yang kita sebut sebagai ekuitas merek atau brand equity. Dan ekuitas merek Apple adalah salah satu yang terkuat di dunia, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga premium tanpa kehilangan pelanggan. Pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Logo Apple tergigit dikenal oleh hampir semua orang di planet ini. Bagi banyak orang, nama Apple sudah menjadi sinonim untuk smartphone atau laptop premium. Kedua, kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Konsumen secara konsisten memandang produk Apple punya kualitas, daya tahan, dan kinerja yang lebih unggul. Meskipun di atas kertas spesifikasinya mungkin mirip dengan kompetitor, persepsi kualitas premium ini sangat melekat kuat. Ketiga, asosiasi merek atau brand association. Ketika mendengar kata Apple, apa yang terlintas di benak Anda? Inovasi, kesederhanaan, desain elegan, kreativitas, dan status sosial yang tinggi. Asosiasi positif inilah yang membuat merek ini begitu didambakan. Dan yang terakhir, loyalitas merek atau brand loyalty. Loyalitas pelanggan Apple luar biasa kuat. Pengguna iPhone cenderung akan membeli iPhone lagi. Pengguna Mac akan tetap di ekosistem Mac.
Loyalitas ini didorong oleh kenyamanan ekosistem dan kepuasan yang mendalam terhadap merek. Bukti nyatanya, pelanggan rela membayar lebih mahal dan bahkan mengantre berjam-jam untuk produk terbaru mereka. Jadi, setelah menganalisis semua ini, mengapa Apple begitu menarik untuk dipelajari? Saya pribadi memilih Apple karena merek ini adalah contoh sempurna bagaimana desain yang hebat, cerita yang kuat, dan pengalaman pengguna yang superior dapat mengalahkan persaingan harga. Ada beberapa pelajaran penting tentang manajemen merek yang bisa kita petik dari Apple. Pertama, konsistensi adalah kunci. Apple sangat konsisten dalam segala hal, mulai dari desain produk, pesan iklan, hingga pengalaman di toko fisiknya. Konsistensi inilah yang membangun kepercayaan. Kedua, jual mengapa, bukan apa. Seperti yang dikatakan Simon Sinek, Apple tidak hanya menjual komputer atau ponsel. Mereka menjual keyakinan untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Inilah mengapa mereka, dan ini yang menciptakan koneksi emosional yang mendalam. Ketiga, menciptakan eksklusivitas. Dengan menetapkan harga premium dan fokus pada kualitas terbaik, Apple berhasil membangun persepsi bahwa produk mereka adalah sesuatu yang bernilai tinggi dan eksklusif, bukan barang komoditas biasa. Dan yang terakhir, ekosistem sebagai pembeda utama. Membangun sebuah ekosistem produk yang saling terhubung dengan mulus adalah cara yang jenius untuk mengunci loyalitas pelanggan. Sekali Anda masuk, sangat sulit dan tidak nyaman untuk keluar. Pada akhirnya, Apple mengajarkan kita bahwa merek yang kuat adalah aset paling berharga yang bisa dimiliki sebuah perusahaan. Itu lebih dari sekadar logo atau produk. Itu adalah janji, reputasi, dan hubungan emosional dengan pelanggannya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai akhir.